Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program SK Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan seperti biasa, sebelum memulai pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengangkat beberapa pujian terlebih dahulu. Untuk itu, mari siapkan hati kita jemaat Tuhan yang terkasih berserta seluruh keluarga. Kita naikkan korban syukur kita pada malam hari ini. Biarlah hati Tuhan kita yang disukakan. Kita angkat satu pujian, tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai pada malam hari ini Tuhan, kami masih terus diberi kesempatan untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, serta diberi kesempatan juga untuk menaikkan korban syukur kami Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih yang baru setiap pagi, atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan buat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, amin. Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah pencipta alam semesta ini Tuhan, dan berkuasa atas seluruh hasil ciptaan-Mu Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Perbuatlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil
bagimu Yesusku. Sekali kita mengatakan tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah korban syukur kami yang keluar dari hati kami Tuhan menyukakan hati Tuhan pada malam hari ini. Urapi kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Satu pujian kembali, ku percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Kami sungguh percaya pada itu. Itulah kami serahkan hidup kami di tangan Tuhan. Perbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah
di dalam perbuatanmu ku percaya. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program yang Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, apa makna perkataan Yesus kepada Petrus tentang kasih, ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan pada malam hari ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu kami rasakan sempurna. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang hina ini, agar kami semua lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Seringkali di dalam khotbah kita mendengar ucapan Yesus kepada Petrus tentang kasih. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu, yaitu di Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perkataan di dalam ayat tersebut diulang sampai 3 kali, ya. Yang sedikit berbeda adalah jawaban Petrus, yaitu kita lihat di Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Namun sebelum kita membahas mengenai maksud perbedaan kata tersebut, kita akan membahas hal lain terlebih dahulu, yaitu pembahasan mengenai kata kasih, ya. Dalam pemberitaan firman Tuhan, ayat ini tidak banyak disorot mengenai maksud daripada perkataan Yesus, ya, tetapi justru kita terjebak oleh pengertian kata kasih dalam bahasa Yunani, yaitu penggunaan kata agapau atau agape yang dipakai oleh Yesus dan kata phileo, kata yang dipakai oleh Petrus. Umumnya yang mengatakan kata agapau atau agape itu menggambarkan kasih yang tulus, yang tidak bersyarat, sama seperti kasih Tuhan kepada jemaatnya, ya. Kemudian phileo itu menggambarkan kasih di antara manusia atau di antara sahabat, di antara saudara, ya. Sedangkan pengertian kasih dalam bahasa Yunani yang lain, yaitu masih ada 2, yaitu pertama yaitu eros, yaitu menggambarkan kasih antara pria dan wanita, atau yang biasa juga dikatakan kasih yang didasari dengan nafsu, ya, dan storge, ya, menggambarkan kasih kodrati, misalnya kasih antara seorang anak kepada orang tuanya atau sebaliknya. Jadi banyak pengkhotbah yang lebih menitik beratkan pada perkataan kasih ini daripada menggali maksud daripada perkataan Yesus. Padahal kita juga tahu bahwa di dalam perjanjian lama ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi kita harus ingat penulisnya adalah orang Yahudi, ya. Bahkan ucapan atau perkataan Yesus itu lebih banyak ditafsirkan Yesus menggunakan bahasa Ibrani atau Aramaik ketika berbicara kepada Petrus, ya. Salah satu buktinya bahwa Yesus berbicara kepada Petrus dalam bahasa Ibrani adalah ketika Yesus memanggil Petrus itu dengan nama Ibraninya, yaitu Simon, ya, yang berasal dari kata Ibrani yaitu Simeon, ya.
Yesus tidak memakai kata Yunani, yaitu Petros kepada Petrus, ya. Sedangkan dalam kasih dalam bahasa Ibrani itu hanya ada satu, yaitu ahav, ya. Sedangkan dalam bahasa Aramaik kata kasih juga hanya ada satu, yaitu rakha, ya. Saya tidak sedang berdebat mengenai pemakaian kata dalam bahasa Yunani tersebut, tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa arti perkataan itu tidaklah terlalu penting. Justru yang lebih penting yang harus diperhatikan adalah mengapa Yesus mengucapkan perkataan tersebut sampai 3 kali. Lalu apa maksud Yesus dalam perkataan gembalakanlah domba-dombaku? Atau apa maksud perkataan Petrus yang menambah perkataan engkau tahu segalanya, segala sesuatu, yaitu pada jawaban yang ketiganya, ya. Ketiga pertanyaan nilai menurut saya juga sangat penting yang perlu dibahas daripada selalu kita bergulat di dalam pengertian kata kasih tersebut yang akhirnya hanya akan menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Sebab menurut saya memang sebagai manusia kita tidak mungkin dapat mengasihi sesama kita dengan kasih agape atau agapau, ya. Hanya Tuhanlah yang mampu. Itulah sebabnya Yohanes menulis perkataan Yesus tentang kasih dengan memakai kata agape. Dan Yesus pun tahu mengenai hal tersebut, sehingga untuk perkataan yang ketiga kalinya Yesus memakai kata phileo, ya. Kata yang sama dipakai oleh Petrus untuk menjawab pertanyaan Yesus. Dengan demikian maka Yesus mengerti bahwa Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan setulus hatinya, ya. Petrus tidak sanggup mengasihi Tuhan Yesus dengan memakai kata agapau atau agape, ya, kasih tanpa pamrih. Sebab sebagai manusia Petrus menyadari dia banyak sekali kelemahannya, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai 2 permasalahan. Yang pertama itu mengapa Yesus mengucapkan kalimat tersebut sampai 3 kali, ya. Seperti yang sudah saya sering katakan bahwa ketika Alkitab menuliskan suatu kata atau kalimat 2 kali, itu artinya perkataan tersebut sangat penting, ya. Jadi kalau diucapkan 3 kali itu berarti sangat penting sekali atau amat sangat penting, ya. Memang di dalam bahasa Indonesia tidaklah terlalu nampak, ya. Namun kalau kita memperbandingkan di dalam bahasa Inggris itu mungkin lebih kelihatan. Misalnya 1 kali diucapkan penting yaitu important, 2 kali makanya dikatakan very important, ya. Dan yang ketiga kali berarti extremely important, ya. Jadi perkataan Yesus kepada Petrus ini amat sangat penting, ya, sehingga Yesus sampai menyampaikannya 3 kali. Pertanyaan Yesus, apakah engkau sanggup mengasihiku? Itu berarti apakah Petrus mau menjalankan perintah Tuhan? Sebab Alkitab sudah memberitahu kepada kita bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita harus menjalankan perintahnya, ya. Yohanes 14:15, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu apa makna yang kedua, yaitu apa makna perkataan Yesus yang mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, ya. Jadi dengan perkataan tersebut Yesus tidak hanya bertanya kepada Petrus tentang kasihnya kepada Yesus yang seperti kita artikan setelah literal, tetapi Yesus sedang bertanya kepada Petrus apakah dia sanggup dan mau untuk menjalankan perintahnya. Dan pada saat itu perintah Tuhan Yesus adalah sangat spesifik, ya, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Atau dengan perkataan lain Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus bersedia menggantikan posisi Yesus sebagai gembala yang akan mengembalakan domba-dombanya dengan segala resiko atas pekerjaan tersebut, ya. Seperti kita ketahui bahwa perintah Yesus yang sangat penting dan terakhir adalah pergilah dan jadikanlah semua bangsa sebagai muridku, ya. Matius 28 ayat 19.
Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita lihat memang pada akhirnya Petruslah yang akan memimpin penuaian jiwa, terutama di Roma, yaitu di Italia, yang memang ketika itu menghadapi berbagai macam banyak sekali masalah, termasuk ancaman terhadap jiwanya, ya. Sehingga Petrus akhirnya diangkat menjadi pemimpin umat Kristen yang pertama yang bergelar Paus di kota Roma. Dan memang itu sesuai dengan nubuat yang telah dibuatkan Yesus terhadap Petrus, yaitu di Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ingat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi dalam ayat 18 ini berbicara mengenai Yesus, bahwa Yesus akan menyertai Petrus di dalam usahanya untuk mendirikan gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja tersebut akan berdiri kokoh sampai kesudahan zaman. Dan ini memang terbukti, kita lihat bahwa gereja itu tidak takluk di tangan si jahat. Kan? Yang lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Ya, artinya Petrus sebagai pemimpin gereja akan diberikan kuasa untuk menentukan apakah seseorang itu boleh masuk dalam sorga atau tidak. Atau dengan kata lain, ini berarti bahwa Petrus diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Sebab tanpa pengampunan, tanpa pencucian diri, tidak mungkin seseorang itu bisa masuk dalam kerajaan sorga, ya. Sehingga perkataan Yesus tentang apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Itu artinya kalau Petrus sudah mengampuni orang dan sudah menyatakan bahwa dia layak untuk masuk dalam kerajaan sorga, maka dia pasti akan masuk dalam kerajaan sorga, ya. Dan seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa Petrus menjadi orang pertama yang memimpin gereja di Roma dan bergelar Paus. Jadi jangan heran kalau saudara-saudara tua kita, yaitu orang-orang Katolik, percaya bahwa pemimpin mereka berhak untuk menghapus dosa manusia, yaitu berlandaskan ayat ini, ya. Banyak memang orang Kristen, saya kritik, ya, menyatakan bahwa itu adalah murtad, itu sesat, mana boleh manusia memberikan pengampunan. Ya, mereka diberikan pengampunan lah, ya, karena mereka orang-orang Kristen seperti ini memang tidak mengerti, tidak mendalami ayat firman Tuhan, ya. Saya sendiri orang Kristen Protestan, tetapi apa yang terdapat di dalam Alkitab itulah yang harusnya menjadi pegangan kita, ya. Tetapi ada yang tidak setuju dengan keadaan sekarang, karena mereka mengatakan bahwa kuasa itu hanya diberikan kepada Petrus dan bukan kepada keturunan ataupun penggantinya, karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kuasa itu akan diwariskan secara turun-temurun, ya. Namun ada juga berargumentasi bahwa mungkin sebelum Petrus meninggal, maka telah diwariskan kuasa tersebut kepada penggantinya secara turun-temurun, karena adanya perkataan Yesus tadi, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Artinya kalau Petrus ketika misalnya menjelang kematiannya, kemudian dia memberikan kuasa pengampunan tersebut kepada penggantinya atau kepada kardinal lainnya, maka itu sah. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang sudah terikat di dunia ini akan terikat di sorga. Kalau di dunia ini kuasa itu sudah diserahkan kepada penggantinya ataupun kepada kardinal yang lainnya untuk sementara, maka itu sah, ya.
Namun ada juga yang mempertanyakan lagi kembali, kalau gitu jemaat Tuhan atau gereja yang tidak akan dikuasai oleh alam maut juga bukan jemaat sekarang, tetapi hanya jemaat atau gereja yang didirikan pada waktu itu, karena Petrus batu karangnya sudah tidak ada. Memang banyak sekali aneh-aneh ini pertanyaan orang Kristen ya, menyatakan diri Kristen tapi tidak mengimani Alkitab ya. Justru inilah yang akan menjadi bahan cemoohan dari orang-orang di luar Kristen, ya kan? Jadi kalau menurut saya kita tidak usah juga terlalu bertindak jauh ya. Ya ingin juga mempertanyakan apakah kita juga diberikan hak untuk menyatakan hal tersebut. Ya, itu semua adalah hak prerogatif Tuhan ya. Tetapi menurut saya suatu janji yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus itu harusnya ya dan amin ya. Jadi minimal para pemimpin gereja Katolik sekarang itu masih diberi kuasa, walaupun mungkin dalam bentuk simbolis ya. Sama seperti pada umat Kristen Protestan, di mana seringkali seorang gembala atau pendeta memberkati umatnya dalam suatu ibadah, tetapi perilaku tersebut tentu tidak dapat juga dikatakan gembala atau pendeta itu sesat, karena kita tahu yang boleh memberkati itu hanya Tuhan saja. Jadi dalam hal ini ya, marilah kita jangan sering saling menyerang di antara umat Kristen ya. Mari kita hargai pengajaran umat Katolik. Sebaliknya saya rasa umat Katolik juga akan bertoleransi terhadap ajaran Kristen Protestan ya. Jadi kalau ada pendeta atau gembala yang memberkati jemaatnya di dalam ibadah, tentu ini tidak boleh diartikan secara literal, tetapi itu harus dinyatakan secara simbolik. Baik ya, buktinya hal itu dapat kita lihat misalnya di kitab Kejadian ataupun pada pasal-pasal permulaan di mana hanya Tuhan saja yang boleh memberkati, yaitu terutama Tuhan memberkati hasil ciptaannya termasuk manusia. Abraham diberkati oleh imam besar Melkisedek yang merupakan penjelmaan dari Tuhan Yesus, atau Yakub yang memaksa Tuhan untuk memberkatinya dalam suatu pergumulan dengan Tuhan. Jadi menurut saya kita tidak usah terlalu banyak ikut campur tangan ya di dalam kepercayaan orang lain ya. Namanya juga kepercayaan ya. Artinya bagi mereka yang percaya ya silakan untuk mengimaninya, sedangkan bagi mereka yang tidak percaya ya sebaiknya tidak usah mengimaninya ya. Dan kita harus ingat bahwa untuk mengimani tentang penghapusan dosa ini, saya rasa hanya Tuhanlah yang boleh menghakiminya ya. Matius 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kemudian yang ketiga itu engkau tahu segalanya. Kalimat yang diucapkan Petrus jangan hanya diartikan bahwa Yesus sebagai Tuhan tentu tahu apa isi hati Tuhan, atau apa yang ingin Petrus katakan mengenai kasihnya kepada Tuhan. Sebab kalau kita baca kalimat selanjutnya pada kalimat yang ketiga, yaitu maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya ya. Hal ini membuat Petrus bersedih bukan hanya karena adanya 3 pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus, tetapi Petrus ingat bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Itulah sebabnya Yesus juga bertanya sampai 3 kali. Maksud Yesus adalah supaya Yesus di dalam menjawab pertanyaan harus sangat hati-hati, harus sangat bersungguh-sungguh, karena Yesus mengingatkan dahulu Petrus pernah melakukan hal yang sama ya. Kita tahu bahwa sebenarnya Petrus ini memang dikenal sebagai murid yang agak ceroboh ya, lebih sering berkata lebih cepat daripada mendengar ya. Apalagi suasana ketika itu, di mana ketika Petrus menjawab pertanyaan Yesus, mereka baru saja selesai makan roti dan ikan bakar. Di sana ada api unggun. Nah, ini mengingatkan Petrus yaitu pada penyangkalannya terhadap Yesus ya. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Sedangkan ketika Petrus menyangkal Yesus juga ada api arangnya, yaitu ketika
Petrus bersama-sama orang lain yang karena pada waktu malam itu merasa mungkin kedinginan, mereka berdiri di sekitar api unggun untuk menghangatkan badan mereka, ya. Lukas 22 ayat 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi dengan adanya keadaan itulah maka Petrus diingatkan bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Untuk itulah ketika Yesus bertanya 3 kali, maka Petrus memastikan bahwa jawaban kali ini harus benar-benar merupakan jawaban yang harus dapat dipertanggungjawabkan, ya. Itulah sebabnya maka Injil Yohanes mempergunakan kata yang berbeda-beda untuk mengasihi, walaupun sebenarnya Tuhan Yesus ketika berbicara itu dalam bahasa Ibrani atau Aramaik yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu hanya mempunyai satu kata saja. Memang Injil Yohanes ini kalau berbicara mengenai keilahiannya itu berbicara pada tingkat yang tinggi, ya. Yesus memang kalau kita lihat peristiwa tersebut memancing dengan kata agape, ya, karena Tuhan Yesus ingin melihat apakah Petrus sama cerobohnya seperti biasanya. Bahkan Petrus yang biasa sering melebihkan perkataannya. Misalnya ketika Yesus mengatakan bahwa para muridnya akan tergoncang. Tetapi apa kata Petrus? Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang, imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, jadi dengan memakai kata agape, ya, Yohanes ini ingin menekankan perkataan Yesus dan ingin melihat bagaimana Petrus akan menjawabnya. Ternyata Petrus memakai jawaban ditulis dengan kata pileo. Artinya memang suasana, nada, roman muka Petrus itu memang menyatakan dia sedang merendahkan dirinya. Ya, tidak seperti biasanya dia sombong, angkuh, ceroboh, ya. Makanya oleh Yohanes ditulis kata pileo, ya. Jadi Yesus mengulangi pertanyaan sama dengan memakai kata yang sama, dan ternyata Petrus menjawab dengan memakai kata yang sama pula, ya. Sehingga akhirnya pada ketiga kalinya Yesus memakai kata pileo, ya, yang arti Yesus meminta Petrus untuk mengasihi sesamanya dengan perasaan dan kekuatan yang ada padanya. Atau kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka? Tetapi Petrus hanya menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Ya, tidak menjawab lebih mengasihi, tetapi dia hanya mengatakan aku mengasihimu, ya. Dengan jawaban itu sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa Petrus benar-benar matang di dalam menjawab pertanyaan tersebut, ya. Inilah pernyataan yang keluar dari hati yang paling dalam, suatu pernyataan yang tulus. Walaupun Petrus akan menerima kedudukan sebagai gembala, namun Petrus tidak langsung tinggi hati, ya, atau mencari muka Yesus supaya memperoleh kedudukan gembala atau pemimpin tersebut. Sekarang menjadi pertanyaan, hikmat apa yang bisa kita petik daripada peristiwa Petrus ini? Kita tahu bahwa ketika melayani Tuhan, Tuhan tidak mencari orang-orang yang pintar atau memakai kata-kata untuk meyakinkan orang, tetapi Tuhan memakai mereka yang benar-benar bertanggung jawab, tulus atas janji-janjinya. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita melayani Tuhan atau menjalankan firman Tuhan, janganlah kita berjanji yang muluk-muluk atau yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan, ya. Tetapi lakukanlah sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati, sesuai kemampuan kita, maka kita akan melihat suatu hasil yang luar biasa karena adanya penyertaan dari Tuhan Roh Kudus, ya. Demikianlah pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih terus diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu
Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita angkat satu pujian kembali, pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai malam hari ini juga Tuhan, kami boleh mendengar pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus berdiam dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Untuk itu kami serahkan hidup kami di tangan Kau. Perbuatlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terpuji dan amin. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
mesbah keluarga malam hari ini. Pujian terakhir, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajakku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajakku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajakku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajakku memberi, hati mengasihi. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Hati kami Tuhan untuk mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Jamah hati kami, lembutkan hati kami Tuhan, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajakku memberi, hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajakku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Demikianlah ibadah mesbah keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.